Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SIY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SIY dari komunitas SIY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema ketika orang beriman menjatuhkan pilihan. Dalam tradisi Indian yang hidup di Amerika, seorang anak mesti memiliki keterampilan dalam berburu dan memancing. Namun bukan berburu dan memancing yang biasa. Seorang anak Indian mesti piawai, mesti pandai menggunakan busur dan anak panah dalam berburu dan memancing. Namun tidak hanya itu, ternyata masih ada syarat lain, yaitu seorang anak juga harus pandai memilih kayu untuk busur. Padahal memilih busur yang baik tidaklah mudah. Ada beberapa persyaratan tentang mutu kayu. Namun di samping itu, menurut ritus dan tradisi yang ada, terdapat dua pantangan ketika seseorang memilih kayu untuk busurnya. Pertama, bila sudah melewati satu pohon, ia tidak diperkenankan menoleh kembali. Kedua, ketika sudah membuat pilihan, tidak boleh mengubahnya lagi. Suatu hari berjalanlah seorang anak laki-laki Indian di tengah hutan. Dia sedang mencari kayu terbaik untuk busurnya. Banyak pilihan yang ditawarkan oleh kekayaan hutan. Namun karena ingin mendapat yang terbaik, dia lewati semua itu. Tanpa terasa kini dia sudah tiba di tepi hutan. Pohon di tepi hutan tentulah tidak sebaik yang di tengah-tengah rimba. Bagaimanapun ia harus menjatuhkan pilihan. Karena menoleh kembali pohon-pohon yang telah dilewati menjadi pantangan. Ia menebang pohon yang seadanya. Belum cukup tua dan bukan dari jenis pohon busur yang biasa dipakai. Hidup kita ini terdiri dari pilihan-pilihan. Kita harus memilih sesuatu yang berguna bagi hidup kita. Untuk itu dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam memilih sesuatu yang berguna bagi hidup ini. Salah memilih berarti menanggung banyak resiko yang bisa fatal bagi kehidupan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah anak Indian tadi mengajarkan kepada kita tentang makna hidup yang mesti kita pilih untuk hidup kita sendiri. Orang beriman biasanya membawa pilihannya kepada Tuhan dalam doa. Orang beriman itu mesti pandai dalam membuat pilihan atas hidupnya. Karena itu, landasan pilihannya adalah Tuhan sendiri yang menjadi pedoman hidupnya. Ia mesti hidup dalam lingkaran ilahi. Dengan cara ini, orang beriman akan menemukan jalan hidupnya yang benar dan yang baik. Tuhan senantiasa memberikan jalan yang terbaik bagi hidup manusia. Namun manusia mesti berani mengambil keputusan yang tepat bagi pilihan hidupnya. Mendengarkan suara Tuhan dalam perjalanan hidup kita menjadi sangat penting. Tuhan yang setia kepada kita itu
selalu menyampaikan kebaikan kepada kita melalui sabda-sabdanya. Sebagai orang beriman, kita mesti berani memilih jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yakinlah, jalan Tuhan itu jalan kebenaran. Jalan Tuhan itu menuntun kita kepada kebahagiaan yang abadi. Mari kita berusaha untuk selalu mengikuti jalan Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.